Halo semuanya, selamat datang di channel Bongo. Di video kali ini gue bakal nge-review anime yang berjudul Hina Matsuri. Di video ini gue bakal khusus untuk mereview Hina Matsuri Season 1, dikarenakan Hina Matsuri Season 2 masih belum tayang. Oke, tanpa banyak bacot, langsung kita mulai reviewnya. Hina Matsuri Season 1 tayang di musim semi tahun 2018, atau lebih tepatnya dari tanggal 6 April sampai 22 Juni 2018, dengan total sebanyak 12 episode. Anime ini sendiri digarap oleh studio anime Jepang bernama Feel dan diadaptasi dari manga yang berjudul sama. Anime ini bergenre komedi, slice of life, supernatural, dan juga sci-fi. Hina Matsuri bercerita tentang seorang yakuza garis miring mafia garis miring preman di Jepang bernama Yoshifumi Nita yang punya kehidupan nyaman dan tenang sebagai seorang yakuza. Namun, kehidupan tenang Nita tadi langsung berubah drastis ketika seorang cewek bocil yang gak jelas tiba-tiba datang ke apartemennya. Dan yang lebih anehnya lagi, cara bocil tadi datang itu mirip banget kayak di film-film Terminator. Si cewek bocil Terminator ini adalah karakter utama kita di anime yang bernama Hina. Dan walaupun Hina datangnya kayak di film Terminator, sebenarnya dia bukan bagian dari robot Terminator. Hina sendiri sebenarnya adalah seorang cewek bocil yang punya kekuatan super. Dan sampai sekarang masih belum jelas dari mana sebenarnya datangnya dia. Nita sendiri yang awalnya ogah buat ngerawat si bocil Hina, akhirnya terpaksa mengadopsi Hina dan ngizin si Hina buat tinggal bareng dia di apartemen. Karena kalau sampai si Nita nolak buat ngerawat Hina, bisa-bisa semua koleksi vas mahal dan juga lukisan mahal milik Nita bakal dihancurin oleh Hina. Dan setelah itu pun, kehidupan mereka sebagai keluarga akhirnya dimulai. Kehidupan Nita yang awalnya tenang dan nyaman langsung berantakan tiap harinya. Karena emang menurut gue si bocil Hina ini punya sifat dan juga kepribadian yang sangat kampret banget. Contohnya, seperti saat Nita yang dipaksa buat ngeborong belanjaan di mall oleh si Hina. Ada juga saat Hina yang tiba-tiba pengen sekolah SMP, padahal dia belum pernah sekolah SD. Atau ketika Hina yang pengen bersih-bersih rumah, tapi malah ngancurin semua barang-barang milik Nita. Dari semua kejadian yang barusan gue sebutin, udah jelas banget bahwa si bocil Hina ini emang punya sifat dan kepribadian yang kampret banget. Eits, tapi tunggu dulu. Sebenarnya gak selamanya si bocil Hina ini jadi cewek yang gak guna banget. Hina sendiri sebenarnya punya sisi baik. Sebagai contoh, seperti saat Hina yang ngebantu Nita buat PDKT sama mbak-mbak montok pemilik bar. Hina juga pernah ngebantu Nita buat ngebantai seluruh anggota kelompok Yakuza yang dulu menjadi musuh kelompok Yakuza Nita. Jadi, kalau menurut gue, si bocil Hina ini sebenarnya juga agak kampret-kampret amat sih. Jadi, dia masih ada gunanya dikit lah. Terus, gimana dengan karakter lain? Apa cuma Nita dan Hina doang karakter di anime ini? Jawabannya adalah gak. Sebenarnya, banyak karakter-karakter pembantu yang sangat menarik di anime ini. Seperti bocil SMP bernama Hitomi yang terpaksa bekerja di bar tiap malamnya. Ada juga bocil super bernama Mao yang baru saja datang ke bumi tapi malah nyasar ke pulau yang gak berpenghuni. Selain itu, ada juga si bocil super bernama Anzu yang datang ke bumi buat ngalahin si Hina tapi malah berakhir menjadi gembel. Sebenarnya masih banyak karakter-karakter lain yang gak gue sebutin, karena kalau gue sebutin semuanya, video ini bakal jadi kepanjangan.
Jadi, kalian cari tahu sendiri tentang karakter-karakter lain. Daya tarik utama dari Hinamatsuri sendiri adalah dari sisi komedinya. Kebanyakan komedi-komedi dan guyonan di Hinamatsuri ini penempatannya sangat random sekali. Dan menurut gue, kreator dari Hinamatsuri ini benar-benar cerdik. Dia bisa memadukan antara komedi lewat kata-kata dan juga komedi lewat visual. Dan hasilnya benar-benar perfect. Namun, Hinamatsuri sendiri gak seperti kebanyakan anime komedi lain, dimana kita bakal selalu happy atau senang ketika menontonnya. Di anime ini juga ada beberapa momen yang bisa bikin orang mewek ketika menontonnya. Sebagai contoh, gue tadi sempat ngomong bahwa ada bocil super yang datang ke bumi bernama Anzu, yang bertujuan mengalahkan Hina tapi malah berakhir jadi gembel. Cerita Anzu gak berakhir cuma sampai di situ. Si bocil Anzu yang setelah berpisah dari Hina dan ternyata gak bisa pulang ke dunianya langsung jadi gembel. Dan setelah itu, Anzu yang gak punya siapa-siapa akhirnya ditampung dan dirawat oleh sekumpulan gembel yang saat itu tinggal di taman di kota itu. Anzu pun mulai belajar betapa susahnya untuk mencari uang dan juga bertahan hidup dari para gembel tadi. Anzu yang awalnya adalah bocil super beringas yang selalu barbar ketika marah, langsung berubah menjadi Anzu yang baik dan juga punya hati yang murni. Namun, kebersamaan Anzu dengan para gembel tadi harus berakhir ketika pemerintah kota memutuskan untuk menggusur mereka semua dari taman tersebut. Akhirnya, Anzu pun diadopsi oleh keluarga pemilik restoran di daerah tersebut, yang mengakibatkan Anzu harus berpisah dengan para gembel yang selama ini merawat dia. Momen perpisahan Anzu dengan para gembel pun menurut gue sangat nusuk ke hati. Oke, sebelum review gue ini berakhir, gue pengen ngasih skor gue buat anime ini. Skor ini cuma berdasarkan pendapat pribadi gue, jadi buat kalian bisa kasih skor kalian untuk anime ini di kolom komentar bawah. Dan skor gue buat anime Hinamatsuri Season 1 adalah 89. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Atau kalau kalian pengen gue nge-review anime lain, komen aja di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.